Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah iblis laknatullah memohon taubat pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Dan kisah ini pun diceritakan oleh ulama besar dalam bukunya atau dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Ajajil. Kisah ini sangat menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Demikian sabda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Dikisahkan saat itu iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu. Sedangkan aku seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku, semoga taubatku dapat diterima." Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa merasa gembira. Lalu beliau berwudu dan salat kemudian berdoa kepada Allah. "Ya Rabb, iblis laknatullah adalah makhlukmu. Ia akan bertaubat, maka terimalah taubatnya." Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa. "Ya Musa, dia tidak akan bertaubat." Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Rob, dia minta taubat." Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa. "Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah iblis untuk sujud di kuburan Adam alaihissalam. Maka aku akan menerima taubatnya," kata Allah. Nabi Musa sangat gembira dengan apa yang dia dengar, lalu menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya di masa dia hidup. Bagaimana aku akan sujud setelah dia mati?" Lalu iblis laknatullah berkata, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapatkan hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal. Pertama, ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Pesan yang kedua, ingatlah aku ketika menghadap musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak serta keluarganya, juga harta, sehingga ia lari ke belakang. Dan pesan terakhir, jangan pernah duduk sendirian, atau jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya." Singkat kisah ini, atau singkatnya, keinginan iblis untuk bertobat tidak terwujud karena kan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapak seluruh manusia itu. Dan semoga kita semua dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwarisinya. Lalu setelah itu ada sebuah kisah yang bersumber atau berasal dari seorang Wahb bin Munahbih berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh iblis laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat. Maka setan mengikutinya kalau ia mendapat kesempatan. Setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya, namun tidak berhasil. Lalu setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Dibayangkan kepada si ahli ibadah ini seolah-olah akan dijatuhi batu di bukit besar. Tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sedang sholat, hingga melingkar di kakinya, lalu hingga kepalanya ketika sujud.
Ahli ibadah ditakutinya seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya. Maka ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat bersujud. Ketika selesai sholat, setan datang kepadanya dan berkata, "Saya sudah usaha untuk menyesatkanmu tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu." Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah itu berkata, "Saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut. Demikian pula sekarang aku tidak ingin bersahabat denganmu." Lalu setan itu berkata, "Apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu?" Dan ahli ibadah itu menjawab, "Aku telah mati sebelum mereka." Kemudian setan berkata, "Lalu apakah kamu tidak bertanya padaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam?" Ahli ibadah itu berkata, "Baiklah, bagaimana kamu menyesatkan Adam, anak Adam?" Lalu iblis laknatullah menjawab, "Aku menyesatkan mereka dengan 3 hal. Pertama bakhil, yang kedua marah, dan ketiga mabuk." Manusia apabila bakhil atau pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya, sebab ia membangun dan setan akan merobohkan dengan 1 kalimat saja. Demikian pula jika seorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan, sebagaimana kambing dituntun oleh pengembala. Itulah kisah pertobatan iblis laknatullah yang tidak terwujud akibat kemarahannya kepada Adam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Demikianlah sahabat beriman semua, kisah daripada pertaubatan iblis laknatullah yang dia minta dimohonkan kepada Allah, namun ketika disebutkan Nabi Adam, dia masih dendam, dia masih marah, dan dia tidak mengikuti apa yang dianjurkan atau dijadikan persyarat oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah. Dan setan pun tadi sudah menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahami, harus kita hindari, bahwa ketika kita kikir, ketika kita marah, mabuk, maka dari situlah setan akan berada ataupun mengikuti kita sampai kita terjerumus mengikuti langkah-langkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini banyak manfaatnya untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.